Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita selalu semangat dan hal positif yang kita lakukan akan melahirkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka tahun 2022. Dan saya memahami ini adalah menjadi kata-kata kunci dalam kurikulum Merdeka tahun 2022 yang mau tidak mau kita harus akrab, kita harus mengenal istilah baru ini. Karena mulai tahun ajaran 2022-2023 kurikulum ini sudah mulai diterapkan meskipun sekolah masih diberikan keleluasaan untuk memilihnya. Teman-teman semua, sebelum kita membahas istilah baru dalam kurikulum Merdeka tahun 2022, kita akan memahami dulu tentang definisi kurikulum Merdeka. Apakah definisi kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Istilah baru yang pertama yaitu capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran ini juga menjadi pengganti KI dan KD dalam kurikulum 2013. Pengintegrasian antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh. Dalam penulisan format CP, tidak ada lagi pemisahan antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam KI dan KD, tetapi penggabungan dan pengintegrasian dalam satu paragraf utuh. Sedangkan capaian pembelajaran ini dibagi ke dalam beberapa fase atau capaian pembelajaran setiap fase, yang dimaknai deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan siswa. Pada pembagian fase dalam capaian pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, fase A, pada umumnya SD kelas 1 dan 2. Yang kedua, fase B, pada umumnya SD kelas 3 dan 4. Yang ketiga, fase C, pada umumnya SD kelas 5 dan 6. Kemudian fase D, pada umumnya SMP kelas 7, 9. Dan fase E pada umumnya SMA kelas 10. Untuk SLB, CP didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Pembagian fase dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, fase A, pada umumnya usia mental di bawah 7 tahun atau sama dengan 7 tahun. Kemudian yang kedua, fase B, pada umumnya usia mental kurang lebih 8 tahun. Yang ketiga, fase C, pada umumnya usia mental kurang lebih 8 tahun. Yang keempat, fase D, pada umumnya usia mental kurang lebih 9 tahun. Yang kelima, fase E, pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Dan yang terakhir, fase F, pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Istilah baru yang kedua yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran
memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Selain itu, ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Terdapat beberapa aspek-aspek dalam operasional komponen alur tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek, antara lain kompetensi, konten, dan variasi. Kriteria alur tujuan pembelajaran: yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Istilah baru yang ketiga yaitu modul ajar. Modul ajar ini sebagai pengganti RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selayaknya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Intinya, modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Terdapat 2 macam modul ajar dalam kurikulum 2022 ini, yaitu yang pertama modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang diwajibkan untuk semua guru mapel, dan yang kedua modul ajar khusus proyek profil pelajar Pancasila yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila yang hanya dibuat oleh guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator proyek tersebut. Dalam modul ajar umum, kurikulum Merdeka nantinya akan memuat istilah: yang pertama, pemahaman pemakna; yang kedua, pertanyaan pemantik; yang ketiga, refleksi peserta didik dan guru; yang keempat, glosarium. Istilah baru yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Jika di kurikulum 2013 kita mengenal penguatan pendidikan karakter atau biasa disingkat PPK, namun dalam kurikulum Merdeka kita akan mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, diantaranya: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Istilah baru yang kelima, Teaching at the Right Level atau TARL. Teaching at the Right Level atau TARL adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Teaching at the Right Level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan TARL berbeda dari pendekatan biasanya. Teaching at the Right Level dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi dalam kelas. Istilah baru yang keenam, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. KOSP ini adalah nama lain dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP.
Kurikulum operasional di satuan pendidikan yakni memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Dalam proses penyusunannya, KOSP perlu menjadi dokumen yang hidup. Ini diartikan menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Nah, teman-teman semua, untuk lebih jelasnya bisa dibaca dan dipahami serta dianalisis dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008/H/KR tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, jenjang Dikdas, dan jenjang Dikmen pada kurikulum Merdeka. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.